saya merefleksikan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang nomaden. Tuhan menyiapkan Lewi justru menjadi orang Kristen atau gereja di masa demi masa juga akan menghadapi perubahan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kita tiba pada hari ini di 1 Tawarikh pasal 23. Sebelumnya saya merefleksikan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang nomaden. Kalau Bapak Ibu ingat, mereka jalan pindah-pindah gitu ya. Tuhan bilang jalan. Orang Lewi beresin bait suci. Tuhan bilang berhenti, pakai tiang awan, tiang api. Bapak Ibu ingat waktu itu sempat bangsa Israel berhenti ketika masuk ke tanah Kanaan. Karena emang udah tiba di tanah Kanaan, akhirnya udah gak ada lagi instruksi-instruksi itu. Dan Tuhan juga sudah tidak menyiapkan mana lagi. Tuhan minta mereka untuk mencari makanan mereka sendiri setiap harinya, gak di-provide mana. Nah saudara, hari ini kita tiba di 1 Tawarikh 23. Saya mau bacakan ayat 25-26. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Jadi orang Lewi udah nggak perlu lagi ngurusin perpindahan bait suci. Orang udah diem kok di Yerusalem. Tuhan sudah menetapkan bait suci itu dibangun oleh Salomo, dia diam di sana. Udah nggak ada lagi hal-hal yang nomaden tadi. Kalau saudara baca terus 1 Tawarikh 23, 24, 25, di sini Tuhan menyiapkan Lewi justru menjadi musisi, menjadi pemimpin ibadah. Tuhan membagi Lewi menjadi klan begitu ya, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ini tugasnya ini, yang ini tugasnya ini. Ada perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam tubuh orang Lewi itu sendiri. Coba kita lihat ayat yang pertama sampai keempat, saudara. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel, yang mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. Ada 6.000 yang menjadi pengatur, officials dan hakim. Wah, tugas mereka meluas. Terjadi perubahan dalam diri orang-orang Lewi. Saudara, sampai di 1 Tawarikh 23 ini saya merefleksikan bahwa orang Kristen atau gereja di masa demi masa juga akan menghadapi perubahan. Juga harus melakukan kontekstualisasi. Juga harus adapt atau adaptasi dengan situasi yang ada di sekelilingnya. Tetapi saya tidak mengatakan gereja meninggalkan firman Tuhan. Gereja justru akan faithful, sekaligus juga fleksibel. Saudara perhatikan hari ini orang baca Alkitab mungkin nggak lagi menggunakan kitab suci. Mungkin pakai gadget suci, mungkin pakai aplikasi yang sudah sangat banyak sekali. That's fine. Justru mungkin saudara lebih mudah karena Indonesia di sebelah sini, Inggris di sebelahnya, langsung di satu layar. Tetapi yang tidak berubah apa, saudara? Alkitabnya, firman Tuhannya nggak berubah kan? Kejadian, Keluaran, Tawarikh, Matius, Markus, dia nggak bisa berubah. Saya juga melihat hari ini orang menginjil pakai apa? Pakai sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, masif sekali. Saya masih ingat di Maret 2020 ketika gereja lockdown, semua gereja bikin channel YouTube. Ada yang amatir, ada yang udah pro. Apapun itu saya terharu karena melihat sosial media dipenuhi dengan berita Injil.
Saudara, kesimpulannya konten tidak pernah berubah. Kontainer bisa berubah. Konten isi nggak pernah berubah. Tapi kontainer yang membungkus konten itu barangkali itu bisa berubah. Selamat merenungkan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.